Mbak Hairunisa Nurai, dalam kondisi tertentu ada yang mengalami gangguan kehamilan seperti sungsang, plasenta previa, dan sebagainya gitu. Saya mendengar bahwa hipnoterapi bisa membuat menjadi normal gitu, kelahirannya normal walaupun ada gangguan. Apakah ada hubungannya hipnoterapi dengan normalnya kembali kehamilannya tersebut? Itu kemudian masih nyambung juga, ada yang bertanya juga kalau seorang bayi lahir dari ibu bipolar disorder, dari Mbak Nada nih, apakah kelak bayinya juga akan membawa bipolarnya juga gitu Bu Dokter? Itu pertanyaan kedua. Terus yang ketiga dari Mbak Gita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita sebagai ibu dan ayah sudah berikhtiar membentuk karakter anak, namun setelah melahirkan lingkungan tidak mendukung pola asuh yang sudah ibu dan ayah ikhtiarkan? Bagaimana yang harus dilakukan? Tetap diikhtiarkan atau bagaimana? Karena lingkungan kurang mendukung. Itu tiga pertanyaan itu dulu mungkin. Baik, terima kasih sahabat-sahabatku yang bertanya ya. Ya, hipnoterapi bagaimana? Selama kondisi si ibu ya bukan hal-hal yang fatal. Seperti misalnya tadi placenta previa. Placenta previa itu adalah plasenta yang menutupi jalan lahir. Ada yang total, ada yang separoh. Separoh juga ada yang sedikit, ada yang besar. Nah, ini harus kita tahu persis. Tapi kalau dia sudah tutupnya total atau sebagian lebih banyak mentutupnya, ya maka kita ya tidak usah ambil resiko. Kita mending menghipno diri kita untuk sehat walafiat, operasi melahirkan dengan sesio selamat. Itu mending begitu. Itu juga sebuah hipnoterapi. Hipnoterapi apa sih? Hipnoterapi adalah menterapi diri kita di kondisi hipnosis atau di kondisi otak yang di dalam gelombang hipnosis. Gelombang hipnosis itu gelombang apa? Gelombang yang antara gelombang alfa dan theta. Ya. Sholat itu hipnoterapi. Ya, menterapi diri kita karena kita pada saat sholat habis wudhu kemudian sholat itu sudah mulai tuh gelombang di otak kita masuk ke alfa. Berputarnya nggak cepat, dia berputarnya sekitar ya di bawah 13 siklus per second. Ya. Kalau sholatnya khusyuk banget di 10 CPS itu membuka sadar kita, otak bawah sadar untuk kita ya terapi. Dengan apa terapi? Kalimat-kalimat yang kita ucapkan mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Allahu Akbar. Itu juga terapi. Sholat itu hipnoterapi dengan terapinya kata-kata yang ada di dalam sholat tadi. Tentunya kalimatnya makanya harus jelas dilafazkan ya dan tumakninah. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru sehingga kita juga tahu apa yang kita ucapkan. Nah, itu asiknya hipnoterapi yang ada di dalam sholat dan bahkan teratur sehari 5 kali. Buat teman-teman yang mumpung di rumah kan nggak ada pergi-pergi, nah ini kesempatan banget sholatnya lebih tumakninah, lebih khusyuk. Ya, qobliyah ba'diyahnya dilakukan. Kalau misalnya pada saat zuhur ada qobliyah ba'diyah ambil, isya juga qobliyah ba'diyah ambil. Di waktu-waktu yang lain kan dia nggak dua sayap ya, ada yang qobliyah aja, ada yang ba'diyah saja. Tapi itu ambil semua. Ya, supaya kita menterapi diri kita. Disitulah kita berdoa. Seandainya memang janin kita posisi kepalanya masih di atas dan plasentanya tempat aman, itu masih bisa menghipno diri sendiri untuk ya melahirkan normal gitu. Ya. Oke, dan itu dia di dalam senam-senam hamil itu selalu disuruh kita posisi sujud. Nah, sebelum senam hamil itu makanya pada saat kita sholat waktu sujud tuh agak lamaan sedikit itu sekalian. Ya, sekalian kita melakukan posisi. Kalau kepalanya kemana-mana gitu. Tapi kalau udah plasenta nutup, udah deh. Ya, mending kita ya ambil jalan seksio sesar dan ya kita menterapi diri kita juga untuk semangat, sehat walafiat, lancar. Ya, rezeki juga lancar karena mungkin seksio mungkin nggak semuanya ditanggung BPJS, harus ada tambahan sedikit dan sebagainya. Ya. Hubungannya apa? Hubungannya itu tadi apa yang diucapkan kan jalan. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat sistem saraf. Kita bermohon supaya kepala anak masuk di dalam panggul, kepala anak masuk di jalan, dan kepalanya sudah dibawa masuk jalan. Itu bisa terjadi karena sistem saraf yang kita ucapkan itu dia bawa pesan. Ya, sampai ke rahim. Bu Aisyah saya udah ngucapin berapa kali? Kalau cuma 1 kali, itu cuma jalan 1 kali. Karena yang namanya hipnoterapi harus diulang-ulang. Diomongin lagi. Ya itu kaitannya.
Sekarang bagaimana dengan ibu yang bipolar disorder? Bipolar ini adalah gangguan mood atau gangguan emosi seseorang. Cepet sedih banget dan cepet gembira banget. Makanya dia ada dua kutubnya. Ya, manik terlalu gembira banget sama yang terlalu sedih banget sampai ada depresi ingin bunuh diri. Makanya disebut manik depresif. Itu bipolar, itu gangguan moodnya, gangguan emosinya. Ya. Kira-kira nurun nggak ya sama anaknya? Tergantung juga pada saat hamil, ya ada di posisi mana itu pada saat hamil? Depresi terus kah? Atau sedih terus pada saat si ibu yang bipolar? Nah, kalau sedih terus itu memungkinkan ya hormon kesedihan kita juga mempengaruhi anak kita. Maka anak lahir paling tidak cepat sedih ya, atau cepat cemas gitu. Tapi bipolarnya sendiri sebagai disordernya dia nggak menurun. Tapi perasaan si ibu waktu pada saat hamil ya terjadi bipolar yang terlalu sedih, terlalu manik, terlalu depresif, itu mempengaruhi hormon-hormon di dalam rahim kita dan mempengaruhi hormon-hormon di janin ini. Jadi gimana Bu Aisyah? Makanya yang sudah terdeteksi bipolar disorder tentu harus terus konsultasi dengan dokter, dengan psikiater ya untuk pada saat kehamilan obat-obat mana yang aman supaya saya juga tidak terlalu sedih dan juga tidak terlalu gembira. Nanti biasanya ada obat-obatan yang aman untuk ibu hamil. Ya, jadi kayak gitu ya. Dan lain schizophrenia ya. Kalau schizophrenia itu menurun. Gangguan kejiwaan itu menurun. Makanya ada secara genetik namanya kepribadian schizoid. Makanya kalau ada orang sakit jiwa, kita suka tanya, ada turunannya sakit jiwa juga nggak? Ada jalur keluarga dekatnya sakit jiwa nggak gitu? Nah kadang-kadang nggak tahu. Waduh nggak tahu Bu Aisyah. Kenapa? Karena biasanya sakit jiwa ini kalau ada keturunan kepribadian schizoid sakit jiwa dan dalam kehidupannya dia bagus-bagus aja, tidak ada terlalu tekanan tinggi, maka baru munculnya setelah umur 70 tahun ke atas. Makanya ada lansia setelah 70 tahun ke atas, kenapa jadi gila nih ya? Nenek-nenek jadi gila. Jadi muncul penyakit jiwanya, gangguan jiwanya, karena dia sudah ada kepribadian schizoid, cuman waktu kehidupan dari 0 hari sampai 70 tahun aman-aman aja. Dan pas juga dia panjang umur, dia di atas 70 baru muncul. Tapi ada juga yang nggak kelihatan dia gangguan jiwanya karena dia bisa mengelola stresnya dan pada saat umur 65 belum sampai 70 tahun dia meninggal. Makanya muncul gejala schizoidnya, schizophrenianya. Itulah makanya kita susah. Aduh, makanya kita selalu tanya, kakeknya meninggalnya umur berapa? 60 Bu Aisyah. Oh, berarti masih ada kemungkinan nih. Kakeknya meninggal umur berapa? 75 tahun. Tapi sehat-sehat kakeknya. Sehat. Tidak ada gangguan kejiwaan, tidak ada. Oh berarti nggak genetik dari kakek yang ini gitu. Cari lagi. Ya, kepribadian schizoid itu menurun. Nah, yang bahayanya adalah kalau dia terlalu stres, muncul sakit jiwanya sebelum umur 70 tahun atau pakai narkoba, termasuk ganja tuh. Ya. Walaupun orang nih bergoar-goar minta ganja dilegalkan, ntar dulu ngerti nggak nih ganja kalau dipakai secara ilegal bisa membuat orang sakit jiwa lebih cepat. Apalagi yang punya keturunan kepribadian schizoid. Ya. Kalau ganja sebagai obat itu sudah ada derivatnya, udah ada turunannya, nggak usah dilegal-legalin, udah ada yang ganja yang dibikin obat yang sudah diperes sehingga ketergantungannya lebih bisa diatasi kan. Ya, nah jadi sekali lagi bahwa kalau kepribadian schizoid dia menurun. Ya, itulah kalau kita misalnya ada keluarga yang turunan misalnya kepribadian schizoid, ya kita hati-hati terhadap anak, nggak boleh terlalu menekan, ya nggak boleh terlalu bikin dia stres dan jaga supaya nggak pakai narkoba kalau ada keturunannya itu, ya. Nah, kemudian gimana ya Bu Aisyah, ini ibu ayahnya udah ikhtiar, udah men-setting bagaimana mendidik anak, alhamdulillah. Tapi dia lingkungannya nih, dia tinggal sama kakek nenek, sama tante-tante sepupu-sepupunya kan. Bisa mempengaruhi nggak? Iya bisa. Tapi tidak sekuat kalau bapak ibunya yang mempengaruhi. Jadi ajarkan anak untuk misalnya kita tinggal dekat-dekat tetanggaan gitu ya, ajarkan anak bahwa nak kalau kamu dengar sesuatu diajarin atau diajarin temen main Kak, ini waktu kecil ya, atau ayah nenek bilang cerita sama bunda ya gitu.
Jadi tapi menyampaikannya dengan senang aja, jangan yang kamu lapor ya. Setiap siapa yang ngomong tante kamu, om kamu lapor sama, bukan begitu. Cerita ya. Ya. Nanti dia cerita. Bunda, kata Bunda kan nggak boleh minum es krim. Ya, hanya boleh Sabtu Minggu minum es krimnya. Itu nenek kasih aku es krim hari Selasa, gitu ya. Apa gunanya anak cerita sama kita? Supaya kita juga meluruskan ya apa peraturan kita. Tapi ingat, kalau itu orang tua kita, bapak ibu mertua kita yang melakukan, nggak boleh bilang mereka salah. Walat kita, Bu. Ya, kenapa? Kita ini produknya dia. Kalau ibu merasa berhasil diri sekarang, itu produknya orang tua ya ibu. Kalau ibu merasa suami ibu berhasil, itu produknya orang tua suami. Dan pada saat orang tua kita ya sesekali misalnya memberikan es krim pada anak kita, kita bilang, oh alhamdulillah, itu bonus nak. Berarti kamu baik sama oma, baik sama eyang, baik. Jadi ngebetulinnya gitu, bahwa peraturan yang kita atur itu ya bukan tidak dipakai, tetap dipakai, tetapi pada saat anak mendapatkan es krim, mendapatkan gadget dari omanya, dari yangku, ya bilang aja itu bonus nak. Sehingga oh ini bonus. Orang tuh senang dengan bonus. Dan sampaikan, ya bisa jadi kamu baik. Kamu sering bantu apa sih sama oma? Aku pernah ambilin minum oma. Aku pernah ambilin sendal oma. Aku pernah oma masak, aku makan dengan senang. Ya itulah anak soleh. Itulah ya anak yang soleha sama oma, sama eyang, sama ya itu. Caranya ngebetulinnya gitu. Bu Aisyah, bukan orang tua kita sama kak budenya. Jadi berarti kakak kita kan? Itu juga nggak boleh langsung kita ekstrim. Budemu salah, bukan? Nggak bisa. Kenapa? Kan dari kita juga kita harus hormati. Bilang bonus juga? Iya bilang aja. Itu bonus. Kalau misalnya itu berupa peraturan-peraturan, nggak boleh main gadget, nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan coklat, hanya hari ini, nggak boleh makan mie instan, boleh makan mie instannya hari libur aja. Suatu ketika budenya kasih, pas dia ke rumahnya kasih, ya nggak usah juga dimarahin itu anak. Kenapa kamu terima? Harusnya kamu tolak dong. Kamu kan tahu ini peraturan. Waduh, Bu, itu mie instan itu nggak apa-apa, tapi marah-marahnya ibu yang jadi apa-apa. Ya, jadi sekali lagi apabila lingkungan itu mewarnai peraturan-peraturan kita, sikapi dengan bijak. Ya. Tetapi kalau sangat bahaya, pindah dari tempat itu. Ya, maksudnya sangat bahaya itu tadi menzolimi anak kita, membuli anak kita selalu dipukul, didorong dia ditarik rambutnya, itu sudah bahaya lingkungan itu, maka ibu harus hijrah. Ya. Mahal Bu Aisyah, memang lingkungan itu harus dibeli dengan harga mahal. Ini kan contohnya banyak. Rasulullah SAW tetap bertahan, tapi pada saat sudah diboikot, dizolimi, bahkan bukan hanya diri Rasulullah. Rasulullah kalau dirinya saja yang dizolimi, ya beliau bertahan. Tapi karena sudah umatnya terzolimi, maka dia hijrah gitu. Jadi kita juga melihat begitu. Kalau di lingkungan kita, ya sudahlah anak-anaknya itu yang membuli anak kita, bahaya. Bahkan orang dewasanya mencela-cela tetangga, itu pindah aja Bu. Ya kayak gitu. Tetapi kalau dia masih kerabat kita, orang tua kita, kakak kita, nah kita harus lebih sikap bijak. Ya, oke. Ya kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa. Bismillah ya. Kita bisa sama-sama terus ikhtiar ya. Baik, insya Allah tadi jawaban. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya, Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita masih punya waktu 5 menit, Bu Aisyah, bagaimana? Ya, boleh. Mau 3 juga lagi boleh, nggak apa-apa. Oh. Iya, boleh kan? Ini kita perempuan semua kan? Iya. Ya, ini mungkin sesi terakhir mungkin ya, sesi terakhir. Kalau bapak-bapak mau Jumatan kan? Iya. Baik. Ada pertanyaan seperti ini Bu Aisyah dari Fatimah Az-Zahra. Namanya Masya Allah. Iya. Bismillah Bu, izin bertanya, apakah dengan mengucapkan secara verbal misalkan ingin anak laki-laki atau perempuan, padahal di rahim jenis kelamin sebaliknya, apakah ini juga akan berpengaruh terhadap kepribadian anak, misalnya jadi melambai atau sebaliknya mengalami penyimpangan seksual seperti yang marak sekarang? Bagaimana cara memberikan pemahaman pada suami atau keluarga juga yang belum berhasil mendapatkan keturunan sesuai dengan yang diinginkan? Kemudian
Apa lagi ya? Assalamualaikum, ini dari Mbak Wulan, ini sesama, salah. Assalamualaikum, saya Wulan, maaf. Bagaimana cara memperbaiki virus yang terlanjur terinstal di otak anak-anak kita karena kehilafan orang tua? Itu yang kedua, terus yang ketiga, yang terakhir mungkin ya Bu ya. Jadi bagaimana cara mengoptimalkan Ada di mana? Ada di chat kah? Iya Bu. Mengoptimalkan perkembangan otak anak usia 0 sampai 6 tahun. Ini mungkin penutup pertanyaan kita. 3 itu ya Bu. Silakan ya. Ibu. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabatku yang bertanya. Memang karena kita nggak ngerti ya, kita nggak ngerti bahwa di dalam rahim kita reproduksi atau organ reproduksi di usia 8 minggu sudah terbentuk kan. Kita menganggap nanti, karena itu tadi terbiasa nanti boleh USG-nya di atas 7 bulan gitu ya. Jadi kita merasa di atas 7 bulan itulah baru terbentuk jenis kelamin. Nah ini juga dimaklumi, difahami karena memang misteri pengetahuan kan baru juga terkuak. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang, ya insya Allah ini anaknya laki-laki ya, misalnya gitu ya. Nah, itu kan sebuah doa saja kan, nggak apa-apa juga. Yang penting tidak diucapkan terus-terusan, ya, atau tidak diucapkan ya, atau selalu mengangankan bahwa ini laki-laki, karena kita belum tahu nih, karena sudah ada janin di dalam rahim, masalahnya itu sudah ada janin. Nah, tentu buat orang yang nggak tahu juga, Allah juga memaafkan. Allah juga memaafkan dan Allah Maha Pemurah. Ya, apakah nanti anaknya akan terjadi sesuatu yang membahayakan? Belum tentu juga. Tapi kalau makanan itu jelas. Ya. Janinnya ternyata bayi laki-laki. Ibunya misalnya ya makan makanan yang mengandung hormon, banyak banget hormon-hormon perempuan, estrogen, progesteron kayak gitu. Ayam broiler kah dimakan ya. Nah, itu bisa menambah hormon estrogen progesteronnya si anak laki-laki ya. Dan ingat, apapun jenis kelaminnya, hormon itu tetap lengkap. Janin laki-laki ada hormon testosteronnya, ada hormon estrogennya juga, ada hormon perempuannya ya. Kita bahasa gampang aja ya. Jadi pada janin laki-laki dia ada perempuannya. Pada janin perempuan dia ada hormon perempuannya dan ada hormon laki-lakinya. Cuman komposisinya yang beda-beda. Kalau kita anggap hormon ini sebuah cairan atau oli pelumas, katakanlah setiap orang itu 100 liter. Maka janin yang menjadi laki-laki itu hormon laki-lakinya katakanlah yang normal 80 liter sampai 90 liter. Nah, dia jadilah laki-laki. Tapi dia tetap ada hormon perempuannya kan? Yang 10 liter sampai 20 liter. Demikian juga kebalikannya janin perempuan. Kalau misalnya hormon itu 100 liter, ya ini perumpamaannya supaya lebih gampang. Hormon perempuannya dia 80 liter sampai 90 liter kalau perempuan yang normal gitu ya. Kemudian dia hormon laki-lakinya antara 10 liter sampai 20 liter. Memang ada memang. Nah, proses dalam kehamilan inilah makanan itu paling sering gampang menambahkannya. Itulah makanya kalau di mana ya, di kampung-kampung atau misalnya orang yang masih saklek banget diet makan ibu hamil itu diminta kalau makan ayam kampung bukan yang broiler dan sebagainya ya. Nah, jadi tidak mempengaruhi hormonal pada si janin gitu. Kalau misalnya dia janinnya laki-laki, kita makan ayam yang banyak hormon estrogen progesteronnya, maka estrogen progesteronnya nambah sedikit pada janin laki-laki ini yang tadinya normalnya 10 liter, 20 liter, nambah jadi 25 liter atau 30 liter. Kira-kira dia jadi laki-laki yang bagaimana? Jadi laki-laki yang lebih lembut dari laki-laki yang lain. Nggak apa-apa Bu Aisyah, ya nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Ya itu sebuah watak yang disebut watak introvert. Apalagi kalau memang secara genetik wataknya introvert. Kemudian juga ditambah estrogennya agak banyak sedikit dibanding anak laki-laki yang wataknya ekstrovert misalnya gitu. Dia akan menjadi suami ya, misalnya kalau dia nanti dia besar jadi suami yang
apa istilah ekstrimnya, baik banget. Senang bantuin istrinya, jagain istrinya, mau gendong anak. Itu laki-laki yang hormonnya agak tambah sedikit estrogen progesteronnya kan gitu. Ya. Tapi bapak-bapak yang lain yang nggak estrogen dengan progesteronnya nggak tambah gimana? Bisa nggak dia gendong anak? Bisa, tapi harus belajar keras. Untuk dia harus gendong anaknya. Dia harus lebih banyak bahwa seperti Rasulullah itu menggendong anaknya, mencium anaknya. Itu buat yang bapak-bapak banget, itu yang laki-laki banget. Ya, paham sampai sini ya? Nah, yang jadi masalah apa? Kalau lingkungannya mencetus dia. Lingkungan. Nah sekarang bahayanya nih, LGBT ini komunitas yang selalu mempropaganda. Itu yang kita jaga. Itu yang kita selalu cek di rumah kita, sekeliling kita apa. Jadi kalau udah masuk rumah itu nggak boleh cuma di rumah doang. Paling nggak kenal tetangga kanan kiri. Paling nggak kalau misalnya nggak ketemu keluar rumah, ada grup. Kayak kami kan ini ada grup WA tetangga gitu. Paling nggak satu tempat itu, satu RT itu ada. Jadi kalau misalnya kita tegur-teguran ya di situ kan gaya sekarang kan tetangganya. Kalau teman-teman masih punya tetangga bisa silaturahim itu keren banget. Tapi yang masih nggak bisa udah nggak usah berlara diri. Itu ada namanya tetangga milenial ya lewat gadget terpaksa. Kita cari di sekolah juga gitu. Anaknya masuk boarding school itu harus kontrol itu. Teman sekamarnya kira-kira gimana. Tapi nggak usah juga paranoid, lihat aja. Mohon doa ya Allah. Ya mohon ya Allah. Saya nggak bisa kontrol anakku 24 jam ya Allah, Engkau yang maha melindungi ya Allah. Minta lagi sama Allah, tawakal lagi sama Allah. Ya, kenapa? Karena biasanya anak-anak yang lahir dengan hormon agak banyakan sedikit nggak masalah juga. Perempuan juga ada yang testosteronnya agak banyakan dikit, makanya dia jadi perempuan yang agak tomboy. Ibu pernah lihat anak perempuan yang manjat-manjat gitu? Itu berarti testosteronnya agak banyak sedikit. Kira-kira dari mana Bu? Bisa dari makanan, bisa juga dari genetiknya memang, bisa juga obat-obatan. Bisa juga dari itu tadi, keinginan pengen punya anak laki-laki. Itu tadi dia menstimulasi hormonnya yang lebih agak banyak sedikit. Tapi enak juga punya anak perempuan agak tomboy. Kenapa? Bisa kita minta tolong. Ya, nak tolong manjatin mangga, nak. Ibu pengen makan banget, naik mangga. Ya, kalau nggak punya anak laki-laki. Ya, atau anak perempuan yang tomboy gitu kan, dia kalau udah bisa pada saat umurnya remaja berani bawa mobil sendiri, bawa itu kan enak juga kayak gitu ya. Kan gitu. Sekali tidak tercetus dengan kelompok LGBT ini. Kenapa? Karena ini mudah dia tercetus. Ya. Tapi masih normal, masih normal lah. Masih normal. Semua anak lahir itu dalam keadaan normal. Hanya memang ada hormon-hormon yang nambah-nambah sedikit. Kenapa? Karena pengaruh tadi omongan kah, keinginan kah, makanan kah, minuman kah, obat-obatan. Janin kita laki-laki, kita nggak tahu kalau kita hamil, masih terus minum pil KB. Pil KB isinya hormon perempuan. Baru tahu setelah 3 bulan. Ya, nggak usah juga terlalu panik, langsung istighfar aja, astagfirullahaladzim. Namanya juga nggak tahu. Allah maha memaafkan kalau kita nggak tahu. Tapi biasanya anak laki-laki, misalnya dia jadi laki-laki, maka dia akan menjadi anak laki-laki yang lembut. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa juga. Asal ibu jangan celah-celah dia. Kamu nih kayak perempuan, kamu nih kayak perempuan. Itu yang tambah bahaya itu. Kalau kita celah dia menstimulasi hormon lagi bertambah. Tapi kalau anaknya perempuan, Bu Aisyah, janinnya perempuan, kita nggak tahu minum pil KB isinya perempuan. Jadi apa? Ya nggak apa-apa. Tapi paling menjadi anak perempuan yang lebih sangat lembut lagi, yang akhirnya sangat perasa anak perempuan itu, ya, atau istilahnya agak cengeng gitu, ya. Kalau dia tambahan estrogennya ya jauh lebih banyak dibanding estrogen aslinya, ya. Kira-kira begitulah. Tapi sekali lagi, teruslah berdoa, teruslah mohon ampun. Teruslah mohon Allah yang maha segalanya. Itu yang nggak boleh dilepas. Ya, kenapa? 10 bulan itu ada aja kita nggak ngerti, ada aja kita kurang, ada aja kita keliru. Ya, jadi sekali lagi Bismillah. Ya, oke, terus apa lagi? Oh, memperbaiki virus. Nah, itu tadi cara paling gampang adalah minta maaf. Tapi untuk ngebetulin virus anak kita, yang harus dibetulin kita dulu. Ya, kita dulu. Itulah caranya maafin diri kita. Ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Saya maafkan ibuku waktu itu dia cubit aku ya Allah. Ampuni diriku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah. Tetap sama pakai Ali Imran. Tapi ibu saya udah meninggal, Bu Aisyah, memorinya doang. Saya sih udah maafin, kok muncul lagi ya? Saya udah maafin, kok muncul lagi? Kembali, ya Allah. Ya, saya maafkan ibuku ya Allah. Terus begitu. Muncul lagi padahal ibunya tahun ya, karena ingat lagi. Waktu ingat rasa sedih kah? Ya, atau sudah tahu aja bahwa ingat yang dulu tapi nggak ada rasa sedih. Hanya tahu bahwa oh, ibuku dulu itu karena pola asuh kolonial.
Kalau kita ingat dan oh ibuku dulu dan kita memaklumi berarti itu kita sudah memaafkan. Tapi walaupun kita sudah tadi bilang ya Allah maafkan ibuku, ampuni dia ya Allah. Terus kita ingat lagi dan ada perasaan kesel lagi, maka ulang lagi. Ya Allah maafkan ibuku ya Allah, ampuni dia ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah maafkan aku juga ya. Saya maafkan diriku, ampuni diri. Nah itu tadi. Teknik-teknik itu adalah teknik yang sudah diajarkan dan mudah-mudahan kita sudah lakukan. Hanya hari ini ditambah saja pencerahan. Ya. Tapi Bu Aisyah, saya udah coba kayak gitu, gak tahu kenapa ya tiba-tiba di dalam bawah sadar kita masalah ada pelecehan, ya pelecehan seksual kah atau betul-betul yang dikurung kelamaan dikurung dalam kamar mandi itu gelap ada kecoak yang membuat anak ini takut banget traumatis. Inilah perlu bantuan orang lain atau perlu belajar teknik-teknik yang lebih detail lagi, ya. Jadi kira-kira gitu Bu, cara gampangnya itu memaafkan ya. Kemudian mengoptimalkan. Nah, jadi mumpung anak 0 sampai 6 tahun ya kita ya lebih banyak waktunya menemani dia. Tapi nggak perlu juga 24 jam. Kecuali anak ini masih bayi banget, ya ini harus dijaga 24 jam. Ya. Tapi kalau misalnya sudah di atas 2 tahun, ada boleh kok waktu dia sendiri, kita liatin dari jauh. Untuk apa Bu Aisyah? Supaya dia mandiri. Ya. Kita kasih misalnya anak umur 2 tahun masih kecil banget gitu ya, kita kasih permainan Lego, tapi carilah Lego yang gede-gede, jangan yang kecil-kecil, nanti dia ketelen. Namanya anak-anak umur gini apa-apa sudah masukin mulut, cari yang gede-gede sehingga masuk mulut aja nggak bisa. Nah, itu juga punya ya kepekaan mencarikan mainan yang betul-betul aman dan nyaman buat dia gitu. Nah, jadi di dalam perkembangan anak sebisanya memang iya. Makanya ibu-ibu yang menetapkan dirinya tetap akan di rumah menjaga anaknya itu keren banget Bu. Bu Aisyah saya belum bisa, Bu Aisyah saya tetap harus kerja karena harus bantu perekonomian suami. Itu juga sangat dimaklumi. Ya. Saya adalah ibu yang dulunya ya berniat untuk nggak mau kerja apa-apa. Saya mau di rumah aja. Itu saya. Walaupun saya sudah dokter, saya hanya kepengen dokter saya itu hanya untuk mendeteksi anak saya sakit apa enggak. Buat diri saya dan keluarga. Hanya pada saat itu adik saya kena narkoba dan dari bersaudara dan dari bersepupu yang dokter hanya saya, maka kondisi membuat beda. Saya tetap harus keluar untuk ngurus adik saya dan mengurus teman-temannya dan akhirnya mengurus pasien narkoba. Ya. Tetapi karena suami merestui dan tetapi karena niatan saya juga terus sama anak-anak saya bawa. Rumah sakit yang mau hire saya sebagai dokter narkoba, negosiasinya adalah saya boleh bawa anak. Ya, dulu dokter narkoba masih sedikit, kalau sekarang mungkin nggak bisa lagi kayak gitu. Itu negosiasi ke rumah sakit Harum, ke rumah sakit Pondok Indah, ke rumah sakit Bayangkara, 3 tempat waktu itu saya boleh bawa anak. Boleh dokter, tapi gimana supaya aman? Saya minta 1 kamar, ya kamar itu kasih aja tempat tidur, anak saya di situ. Oh boleh dokter, boleh dokter. Nah itu karena sebuah tekad juga seorang ibu yang kepepet kan, ya selalu ingin sama anak, ada aja jalan keluar. Ya, Bu Aisyah, kantor saya nggak bisa bawa anak, ya berarti kantornya yang ibu harus ganti. Atau ibu doa, ya Allah, di manakah saya bisa bekerja dan saya bisa bawa anak gitu. Tetapi semua doa ibu-ibu ini dikabulkan oleh Allah sekarang, makanya dikasih pandemi supaya balik semua ke rumah. Ya sudah, ya kembali ke rumah. Kerja dan lakukan apa-apa dari rumah. Ya, itu mungkin doa kita barangkali ya. Sehingga semuanya doa orang ibu banyak akhirnya ya sudah bikin aja pandemi kayak gini supaya ada alasan kerja dari rumah, paksain kerja dari rumah ya. Kira-kira begitu dan tentunya sekali lagi ibu waktu mendampingi anak ya banyak belajar. Harus hari itu juga ibu tahu semua ilmu tentang anak, gak mesti. Yang mesti adalah hari itu ibu doa aja terus, doa aja terus, doa. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang ditanyakan. Mohon maaf kalau tidak pas ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Sinta, Mbak Sinta Yuliani.